Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang beberapa dosa yang dilakukan manusia, dan dosa itu sadar atau tidak bisa menghancurkan tatanan kehidupan umat manusia, baik menghancurkan individu, keluarga, bahkan umumnya masyarakat. Lalu apa dosa-dosa yang disebutkan di sini? Ada 20 dosa yang disebutkan para ulama. Maka kita akan membahas secara singkat tetapi tidak mengurangi isi dan kandungan pembahasan di dalamnya. Yang pertama adalah dosa al-hasad, dosa hasad. Kita tahu bahwa hasad adalah penyakit yang pertama kali dilakukan di langit dan penyakit yang pertama kali ditimbulkan di bumi. Adapun di langit, hasadnya iblis kepada Adam, dan adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil. Dan akibat hasad ini kita lihat iblis dilaknat dan diusir dari surga, sementara Qabil melakukan pembunuhan dan dosa pertama di dunia. Itulah bahayanya hasad. Bisa menghancurkan iblis yang tadinya makhluk yang ahli ibadah menjadi makhluk yang dilaknat sepanjang masa, menjadikan Qabil menanggung dosa setiap para pembunuh sejak dia membunuh sampai hari kiamat. Siapapun yang membunuh, maka Qabil mendapatkan dosa bagiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya hasad itu penyakit yang menghancurkan segalanya, menghancurkan keluarga, bertetangga dan masyarakat umumnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma ra'aitu zaliman ashbaha bimadlum. Ma ra'aitu zaliman, aku tidak pernah melihat ada orang zalim kedudukannya sama dengan orang yang dizalimi. Aku tidak pernah melihat orang zalim kedudukannya sama seperti orang yang dizalimi. Itulah orang hasad. Dia yang berbuat salah kepada orang, tapi dia yang merasakan sakitnya. Karena orang hasad itu kalau tidak sampai keinginannya, maka dia akan merasa sakit hatinya. Padahal dia yang berbuat salah, dia pula yang terkena sakit hatinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati kalian jangan hasad, karena sesungguhnya hasad itu bisa memakan kebaikan sebagaimana api bisa membakar kayu bakar dengan cepat.
Artinya hasad itu mudah menghabiskan kebaikan yang sudah kita lakukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-bukhlu, kebakhilan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, bakhil itu tidak mesti dalam harta. Ada orang fakir yang berhajat kepada bantuan kita, tidak mau membantunya. Bukan hanya sebatas itu bakhil itu, tetapi bakhil itu banyak macamnya. Dan di antara manusia yang paling bakhil di dunia, pertama adalah bakhil dengan ilmu. Dia tidak mau menyampaikan kebenaran. Yang kedua, bakhil untuk memuji Allah. Tidak mau memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Kemudian yang ketiga, bakhil untuk tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Rasul mengatakan, al-bakhilu, orang yang bakhil itu, alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, kata Rasul, adalah orang yang namaku disebut di situ, tapi dia tidak pernah bersalawat kepadaku. Jadi orang yang meninggalkan salawat adalah sebakhil-bakhilnya orang bakhil. Kemudian yang keempat, bakhil tidak mau mengucapkan salam. Bakhil tidak mau mengucapkan salam. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang orang yang bakhil adalah orang yang tidak mau mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan bakhil ini umumnya kalau disebut bakhil artinya menahan harta untuk tidak membantu orang. Itu umumnya kalimat bakhil di situ. Dan bakhil ini membahayakan karena menghilangkan kesempatan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan sedekah. Ketika datang bakhil, hilang sedekah, dan akan banyak kehancuran di masyarakat, akan banyak kejahatan yang muncul dari orang-orang fakir dan miskin. Karena ketika perut lapar, kemudian tidak ada makanan yang dimakan, pasti mereka akan membuat kriminal. Siapa yang disalahkan? Yang disalahkan adalah orang-orang kaya yang mereka tidak bersedekah, membantu orang-orang itu untuk mengisi perut dan makanannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, adamu thiqati billahi azza wa jalla, tidak adanya keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat para wali. Makanya Yahya bin Mu'ad mengatakan, thalathu khisalin min sifatil awliya, ada 3 sifat yang menempel kepada wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, as-thiqatu billahi fi kulli syai', yakin dengan Allah atas segala sesuatu. Wal ghina bihi an kulli syai', merasa cukup dengan sesuatu dan tidak berhajat kepada manusia. Dan yang ketiga, warruju ilaihi min kulli syai', dan dia kembali merasa bersalah apabila dia melakukan hal-hal yang salah akan segala sesuatu. Nah, di sini disebutkan bahwa di antara sifat-sifat wali adalah as-thiqatu billah, yakin dengan Allah. Tapi betapa banyak di antara kita yang tidak yakin dengan Allah. Seperti orang yang berdoa tidak dikabul-kabulkan oleh Allah, dia pun akhirnya tidak yakin dengan Allah. Kemudian merasa istijal dan mengatakan, aku sudah banyak berdoa tapi tidak dikabul-kabulkan. Atau orang yang kurang tawakal dengan Allah, sehingga ketika dia kurang sandarannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu akhirnya disalahkannya. Kenapa nasib sial ini menimpa diriku? Kenapa tidak menimpa orang? Kenapa asih saya yang sakit, orang tidak? Kenapa asih saya yang gulung tikar, kenapa orang tidak? Tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, padahal sadar ataupun tidak Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada dia. Maka ini bahaya orang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan meragukan apapun yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah kesedihan yang mendalam, al-haznu asyadid, kesedihan yang mendalam. Orang bersedih karena musibah itu sebenarnya tidak salah. Nabi SAW pernah bersedih ketika kematian putranya Ibrahim, karena di usia tuanya mendekati ajalnya. Satu-satunya yang membahagiakan Nabi SAW adalah kelahiran seorang putra laki-laki dari Maria Kiptia budaknya. Karena anak laki-laki di zaman jahiliyah sendiri adalah anak kebanggaan. Bahkan anak wanita itu dianggap anak hina, sehingga sebagian mereka menguburkan hidup-hidup. Jadi kalau punya anak laki-laki itu kebanggaan. Lah Nabi SAW di usia senjanya tiba-tiba dianugerahkan anak laki-laki dari Maria Kiptia dan diberi nama Ibrahim. Tetapi sayang, di usia 1 tahun 8 bulan Ibrahim pun sakit yang mengakibatkan kematiannya. Pupuslah harapan Nabi SAW punya keturunan laki-laki yang hidup sampai dewasa. Makanya saat menguburkan Ibrahim, Rasul sedih sehingga dia menangis sampai 3 hari. Kemudian Abdurrahman ibn Auf meriwayatkan sebuah hadis ketika dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kenapa engkau menangis? Bukankah kau yang melarang tidak boleh menangis karena kematian?" Maksudnya yang dikehendaki Abdurrahman bin Auf adalah an-niyaha, meratap. Tapi Nabi SAW mengatakan, "Ya bena Aufin, innaha rahmatun." Ini bukan ratapan, ini adalah air mata rahmat. Kemudian dia mengatakan, "Ya ibna Auf, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firakika ya Ibrahim la mahzun." Wahai ibna Auf, sesungguhnya mata ini bisa mengeluarkan air mata, sesungguhnya hati ini bisa bersedih, dan sesungguhnya perpisahan aku dengan Ibrahim sangat menyesakkan dada. Tetapi aku tidak pernah mengeluarkan kata-kata kecuali yang Allah ridhai. Artinya sedih itu tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud sedih ini sampai kepada tingkat putus asa. Jadi sedihnya itu sampai kepada tingkat putus asa. Seperti umpamanya sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Mungkin kehilangan istri yang dicintainya, kehilangan anak yang dicintainya, atau mendapatkan kabar yang tidak sedap, ataupun karena ketakutan yang luar biasa, atau karena ada tekanan, atau karena ada perasaan mungkin habis cerai dan begitu seterusnya, timbul kesedihan. Kalau hanya sedih saja tidak ada masalah, tapi kalau kesedihan ini mendalam sampai kepada tingkat putus asa, lah inilah yang dilarang. Karena putus asa itu dosa besar, tidak boleh. Tapi banyak orang-orang yang kemudian bunuh diri gara-gara sedih yang mendalam. Sedih karena memikirkan faktor ekonomi, bagaimana makan dia dan anak-anak yang ditinggalkannya. Sedih karena di PHK dari pekerjaannya. Sedih karena ditinggal mati oleh kekasihnya dan begitu seterusnya. Maka sedih yang mendalam ini tercela, tidak boleh. Sedih ya sedih, tapi jangan keterlaluan sampai kepada tingkat keputusasaan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, karena ini bisa menghancurkan cita-cita, bisa membahayakan orang juga, bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya. Karena terkadang orang sedih yang mendalam ini bisa nekat, itu masalahnya, sehingga bisa berbuat jahat kepada orang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dosa selanjutnya adalah nisyanullahi azza wa jalla, melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Hasr ayat 19 Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullaha, janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum, maka Allah pun lupakan mereka.
anfusahum, diri-diri mereka, ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Yang dimaksud melupakan Allah Subhanahu wa taala artinya berpaling dari keinginan Allah Subhanahu wa taala, seperti berpaling dari istiqomah. Meninggalkan istiqomah itu artinya melupakan Allah. Yang tadinya rajin sholat, rajin ke pengajian, rajin baca Quran, rajin zikir, entah masalahnya apa, tiba-tiba mulai ditinggalkan ibadah satu persatu. Maka orang ini orang yang melupakan Allah. Yang tadinya istiqomah tiba-tiba berbelok, ataupun tidak mentarbiyah keluarga. Sementara Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Ini sama sekali tidak mentarbiyah keluarga, membiarkan istrinya, membiarkan anak-anaknya, tidak ada pendidikan agama sama sekali. Orang ini sedang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh yang lainnya adalah tidak amanah dalam setiap pekerjaan mereka. Mereka tidak amanah dalam memegang pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, atau tidak amanah ketika memegang harta, tidak amanah ketika memegang pangkat, jabatan, kedudukan dan kepemimpinan. Ini semua dianggap melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tidak menjadikan dirinya contoh yang baik kepada orang lain. Itu sama dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala, atau menyibukkan dirinya dengan menghabiskan waktu-waktu yang tidak ada manfaatnya. Maka ini semua bagian daripada melupakan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang perkara-perkara ini dalam firman-Nya, la wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena mereka digolongkan orang-orang fasik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga yang selanjutnya adalah al-ujbu wal kibru. Ujub, merasa bangga. Al-kibru artinya kesombongan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-halaku fi itsnatain. Orang itu bisa hancur karena dua perkara. Kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa orang itu bisa binasa, bisa hancur? Itu dikarenakan dua perkara. Pertama, al-qunut, putus asa dari rahmat Allah. Dan yang kedua, al-ujbu, ujub. Ujub, merasa bangga diri. Dua-duanya menghancurkan umat manusia. Dua-duanya menghancurkan pahala. Orang yang berputus asa tidak ada kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya, karena orang yang berputus asa itu menghalangi dirinya dari tobat. Umpamanya orang ini berbuat jahat dari sejak dia balik sampai mendekati kematiannya. Tidak ada dia pernah melakukan kebaikan. Kehidupannya hanya jahat dan jahat saja. Setan datang memberikan was-was. Ketika dia hendak bertobat, setan berikan was-was. Allah tidak akan mengampuni dosamu. Dosamu sudah sekandang, segudang, selangit, setinggi awan dan begitu seterusnya. Akhirnya dia putus asa dan tidak mau bertobat karena merasa dosanya sudah membumbung ke langit. Ketika dia tidak mau bertobat karena keputusasaan, apa yang terjadi? Dia tidak bisa memperbaiki dirinya dengan Allah. Maka putus asa itu yang menghancurkan kehidupan kebahagiaan dia di akhirat, karena itu penghalang taubat. Yang kedua, ujub. Orang yang ujub itu menghancurkan pahala. Makanya ada istilah, seandainya ada orang yang berbuat maksiat sepanjang hayatnya, kemudian dia ingin bertobat dan menangis kepada Allah, jauh lebih baik dibandingkan orang yang sejak awal kelahirannya sampai mendekati kematiannya beramal saleh, tapi sayang dia membanggakan amalannya. Jadi orang yang menangis karena takut kepada Allah akan dosanya jauh lebih baik dibandingkan orang yang berbangga dengan seluruh amal kebaikannya. Ujub ini menghancurkan diri sendiri. Termasuk juga sombong. Sombong adalah penyakit syaitan. Penyakit syaitan yang mengatakan di hadapan Adam, ana khairun minhu, saya lebih baik dibandingkan dia. Makanya kata para ulama, kalimat anania, kalimat akuisme, sayaisme, saya, itu alamat kibar, kesombongan. Karena kalimat itu diucapkan yang mengawalinya adalah iblis. Saya
lebih baik. Maka kalau ada orang yang membanggakan dengan kalimat saya, kalimat ana, kalimat aku, kalimat gue dan begitu seterusnya, ini alamat kesombongan. Kalau tidak karena saya, kalau bukan karena saya, tahukah saya? Dia tidak tahu siapa saya dan begitu seterusnya. Nah, kalau sedikit saya, ini sesungguhnya penyakit iblis. Karena iblis sombong itu diawali dengan kalimat ana, saya. Ya. Maka ananiyah ini payah dalam Islam, tidak boleh, karena itu pemicu kesombongan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya adalah menyia-nyiakan waktu, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kenapa Al-Quran terutama dalam juz amma itu banyak bersumpah dengan waktu? Wadduha wal asri wal fajri wal laili wan nahari, dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan sumpah Allah dengan waktu. Karena waktu itu memiliki kedudukan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan manusia akan berjalan dengan waktu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makatsiru minan nasi as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia melalaikannya. Pertama, kesehatan. Sehat itu terkadang dilalaikan. Betapa banyak orang ketika sehat lupa ibadah, ketika sakit rajin ibadah. Ketika sehat jarang berzikir, ketika sakit rajin pula berzikir. Ketika sehat dan sanggup untuk mengambil harta, mencari harta dengan mudah, dia pun tidak bersedekah. Ketika sakit ingin pula berandai-andai dia bersedekah. Betapa banyak orang-orang yang melupakan nikmat sehat ini. Kemudian wal faragh, dan waktu yang sia-sia lewat begitu saja. Banyak orang-orang yang di tengah-tengah tidak sibuknya dia gunakan hanya untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ada orang yang seharian itu tertawa kakak-kakak enggak jelas dari pagi sampai sore. Nanti kakak-kakak lagi dari malam sampai subuh. Ada orang yang hidup itu dipenuhi dengan tertawa dan tertawa. Kalau tertawa maksudnya menghibur saudaranya yang sedang kena kemalangan atau musibah, boleh jadi mungkin bisa sebuah ibadah, menghibur orang dengan tertawa supaya menghilangkan kesedihannya dan memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Tapi kalau tertawa itu menghabiskan waktu dari pagi, siang, sore, malam sampai subuh, tidak ada junturungannya, tidak ada faedahnya, maka ini tertawa yang akan mencelakakan kehidupannya. Karena nanti dalam catatan Raqib dan Atid hanya WK gitu aja ya, kalau istilah ketawa itu ya. Mana catatannya hanya kakak gimana coba? Apa yang mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kalau catatannya hanya itu saja? Jadi waktu-waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai seorang muslim itu membiarkan sedetik dari perjalanan hidupnya tidak digunakan untuk pahala yang bisa menyelamatkan kehidupannya, dunia dia dan akhirat dia. Kemudian di antaranya dosa yang selanjutnya yang menghancurkan adalah dosa riba. Riba ini subhanallah sudah menyebar kemana-mana. Kalau dulu di zaman jahiliyah ribanya hanya sebatas riba nasyiyah. Riba nasyiyah itu bahasa kitanya rentenir. Kau pinjam 1 juta, kau balikan 1.200.000. Itu namanya nasyiyah. Ini yang disebut dengan riba jahiliyah namanya. Jadi orang-orang jahiliyah itu melakukan riba hanya sebatas riba nasyiyah saja, seperti rentenir. Tapi di zaman sekarang riba itu berkembang. Bukan hanya sekedar riba nasyiyah gitu ya, tapi juga riba-riba yang lainnya. Dalam dunia muamalah, dunia perdagangan, dunia perbankan dan yang semacamnya, sekarang tidak lepas daripada riba. Apa sih yang tidak riba? Bahkan seisi rumah semua riba. Rumah kredit ada ribanya. Belum selesai kredit rumah, kredit motor belum selesai, sudah ambil tempat kamar tidurnya, kredit lagi ada ribanya. Alat dapur kredit lagi ada ribanya. Pakaian kredit lagi ada ribanya. Masya Allah, satu rumah isinya riba.
Dan orang tidak bisa lepas dari riba. Kenapa? Padahal riba ini yang menghancurkan segalanya. Betapa banyak orang-orang yang sukses menjadi hancur gara-gara riba. Makanya Nabi SAW sampai melaknat riba ini. Bukan hanya pemakannya, yang ngasih makannya, sekretarisnya, yang menyaksikannya, semua hukumannya sama. La'anallah akila riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi kulluhum sawa, kata Rasul. Allah melaknat pemakan riba, yang ngasih makan riba, notarisnya, yang menyaksikannya, semua riba, dan semua hukumnya sama di hadapan Allah. Bahkan Rasul mengatakan 1 dirham makan riba itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Bahkan seringan-ringannya dosa riba seperti anak yang berzina dengan orang tuanya. Na'udzubillah. Dan banyak hadis-hadis yang seperti itu. Dan lingkaran riba di masyarakat sekarang sudah tidak bisa dibendung. Bukan hanya riba itu di bank-bank saja yang kita kenal dengan bank konvensional, yang dikatakan riba 100% gitu ya. Tapi riba ini sudah menyebar kemana-mana. Di tiang-tiang listrik ada riba, di pagar-pagar rumah ada riba, di pohon nangka, pohon jambu, pohon rambutan ada riba. Silahkan pinjam dengan bunga, sebarkan di mana-mana. Coba bayangkan riba sampai nempel di mana-mana. Jangan sampai nempel di tiang masjid pula ya. Nah ini orang tidak bisa lepas dari riba. Na'udzubillah ya. Padahal ini dosa yang sangat besar yang bisa menghancurkan kehidupan manusia, karena riba ini bisa mengangkat berkah dan doa-doa kita tidak diijabah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antara dosa yang bisa menghancurkan adalah ad-dain, suhulatud dain, mudahnya orang berhutang tapi tidak mudah untuk membayar. Hutang mudah, membayar pula susah. Coba bayangkan ketika dia berhutang jadi kucing, ketika ditagih hutang jadi harimau. Itulah sekarang. Datang Masya Allah, mata sayu, meneteskan air mata kan itu. Ketika ditagih garang kayak perampok, dia pula yang pegang parang. Lah ini yang terjadi. Karena memang hutang piutang itu, kata Nabi SAW, orang kalau terjerat hutang, di malam hari dia bingung, di siang hari dia ngilang. Itulah penghutang. Malam hari stres, macam mana mau bayar. Siang hari ngilang karena takut dikejar kolektor. Itu orang hutang. Makanya orang seperti ini bingung hidupnya. Makanya Nabi SAW sampai berdoa dalam setiap salatnya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku terjerumus kepada dosa dan kepada hutang. Sampai salah satu istri Nabi berkata kepada Rasul, apakah engkau punya hutang? Kata Rasul, kenapa? Engkau berdoa setiap solatmu dengan doa seperti itu, seolah-olah kau banyak hutang. Kata Rasul, bukan. Sebab kalau orang sudah berhutang itu biasanya idza haddatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia bicara pasti dusta, kalau dia janji pasti khianat. Itulah orang-orang yang hutang ya. Makanya satu dosa itu melahirkan dosa yang lain. Dari hutang lahir dosa dusta, dari hutang lahir dosa khianat. Makanya dosa ini bisa menghancurkan manusia. Kemudian juga di antara dosa yang lainnya adalah az-zulmu, orang yang berbuat zalim, baik dengan lisannya, menggibah, menghina, merendahkan, mencaci, memaki dan yang semacamnya. Baik dengan tangannya memukul, membunuh atau menyakiti dan begitu seterusnya. Baik dengan hartanya, baik dengan pangkat, jabatan dan kekuasaannya. Maka siapapun yang melakukan kezaliman, ingat az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Zalim itu sebuah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian juga qillatus sadaqati, sedikitnya bersedekah. Sedekah ini tidak mesti uang. Sedekah ini bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan apapun sedekah ini. Makanya di zaman Nabi SAW ketika orang-orang miskin datang kepada Rasul mengadukan tentang orang kaya, Rasul, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Rasul, enak kali ya orang kaya itu, mereka bisa membawa pahala mereka, kami tidak bisa, katanya.
Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka haji, mereka baca Quran, kami baca Quran. Dalam hal ini kita bisa imbang. Tapi ketika mereka bersedekah, mereka bisa haji dengan kekayaannya, bisa umrah dengan kekayaannya, bisa berkurban dengan kekayaannya, bisa bangun masjid dengan kekayaannya, bisa bangun pesantren, madrasah dengan kekayaannya, bisa menolong orang miskin dengan kekayaan. Kami orang miskin tak bisa. Enak kali orang kaya itu, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kira bersedekah itu hanya dengan uang? Tidak. Bukankah setiap ucapan tasbih subhanallah sedekah? Bukankah setiap tasbih alhamdulillah, setiap tahmid alhamdulillah sedekah? Bukankah setiap takbir Allahu Akbar sedekah? Bukankah setiap tahlil la ilaha illallah sedekah? Bukankah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sedekah? Bukankah al-kalimatut thayyibah, kalimat yang indah santun sedekah? Bukankah setiap orang yang menggauli pasangannya pun dianggap sedekah? Jadi sedekah ini macam-macam, ya. Karena qillatus shadaqah ini penyakit, apalagi berkaitan dengan harta. Kemudian di antara dosa yang lainnya adalah qillatul injab, tidak mau memperbanyak keturunan. Padahal dia kaya, anaknya 1 ekor. Harusnya anaknya banyak, kan begitu ya. Anaknya orang kaya itu harusnya banyak. Banyak anak itu banyak rezeki, kata orang awam. Coba Anda bisa bayangkan kalau ada anak 4 gitu ya. Dari 4 ini rupanya yang baik cuman yang keempat. Yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 kurang ajar. Nomor 4 pula dia baik kepada orang tuanya. Itu punya anak 4 itu. Yang 3 jahat, yang 1 pula yang baik. Ada kesempatan dari keempat-empatnya ada yang baik, atau 5 atau 6. Adalah kesempatan dari 1, 2 dari anak kita itu ada yang baik. Kalau setunggal anaknya, kalau dia jahat, macam mana dia mau memperbaikinya? Tapi kalau anak banyak itu minimalnya adalah 1, 2 orang itu yang mendoakan orang tua setelah kematiannya, kan? Makanya kenapa Nabi SAW menasihati anak-anak muda ketika mereka hendak memilih pasangan, carilah pasangan itu pertama yang sifatnya al-wadud, yang kedua al-walud. Wadud artinya kasih sayang supaya tidak menyakiti suaminya. Yang kedua al-walud, yang banyak anaknya, supaya bisa mendapatkan generasi, bisa menerus sejarah. Jadi anak itu kan penerus sejarah, penerus cerita, bukan hanya sekedar belahan jiwa saja, si jantung hati, tapi lebih daripada itu, mereka lah akan menjadi penerus sejarah kita, penyambung cerita orang tua. Mereka lah yang nanti akan mendoakan kita. Kalau anak 1, gimana ceritanya? Ya zaman dulu ya, ingat waktu zaman Orba dulu ya, Orde Baru, memang ada undang-undang harus KB 2 anak cukup, tidak boleh lebih. Bahkan ada undang-undangnya, kalau lebih itu ada sanksinya, terutama pegawai-pegawai pemerintah, kan begitu. Padahal undang-undang seperti ini kan jelas menyelisih syariat, ikhwan. Nabi yang mengatakan fa ana mukatsirum bikumul umamu yaumal qiyamah, aku akan berbangga pada hari kiamat dengan banyaknya umat, kata Nabi. Kalau anak-anak kita dibatasi, tidak akan menjadi kebanggaan Nabi. Nabi bangga dengan banyaknya umat. Makanya kalau antum dapat istri yang beranaklah kayak ayam tuh, beranak, banyak-banyaklah beranak. Mudah-mudahan 1 jadi ulama, 1 jadi hafid Quran, 1 jadi orang kaya yang penyumbang. Siapa tahu? Kita tidak tahu usia dan takdir anak kita. Tapi kalau dibatasi seperti ini, seolah-olah orang tidak tawakal, karena biasanya dengungan-dengungan yang membatasi keturunan itu biasanya terkait dengan ekonomi. Ditakut-takuti dengan nanti akan kau kasih makan anakmu apa, masa depan anakmu macam mana, nanti kau sakit merawat anak-anakmu. Itu waswas syaitan. Karena terbukti orang-orang dulu ya, orang-orang desa dulu itu, yang terkadang makan mereka pakai beras, terkadang pakai singkong, terkadang pakai kentang gitu ya, kentang rebus. Tapi lihat keturunan mereka banyak-banyak, dan mereka adalah kakek buyut kita. Mereka orang-orang berhasil. Kenapa kemudian akhir-akhir ini kemudian menjadi was-was dan takut? Sampai-sampai binatang lebih tawakal kepada anak-anak mereka dibandingkan manusia. Seperti yang saya contohkan, seperti cicak gitu kan.
Cicak itu paling sedikit bertelur berapa kali? Berapa butir? Paling sedikit 8 butir. Jarang cicak itu yang bertelur 2 butir. Hanya manusia saja yang 2 butir. Tapi cicak itu kalau bertelur ya segitu saja banyaknya. Saya bukan ahli cicak. Kata ahli cicak yang mengatakan bahwa cicak itu kalau bertelur 8 butir paling sedikit. Nah, coba antum nanti periksa. Kalau cicak antum teliti di mana rumahnya gitu ya. Tetapi lihat, binatang sekecil cicak saja tidak pernah mengurangi anaknya. Ya tetap segitu kalau lahiran. Padahal ekonomi cicak itu terbatas, tidak seperti manusia kan. Kalau antum kan segala dimakan. Dari jengkol, petai sampai rawon, sampai gulai, sampai apa antum masuk. Cicak kan nggak mau dikasih makan itu. Kasih petai, mau cicak? Nggak mau. Apalagi jengkol. Lari dia. Dia cuma satu. Makanannya nyamuk yang terbang-terbang itu. Sementara untuk menyerang nyamuk itu, untuk dimakan susah, setengah mati cicak itu. Dia harus merayap di dinding, pelan-pelan ceplok satu kan itu. Sementara makin kesini kan krisis, karena nyamuk sudah habis dimakan baygon. Makan bat nyamuk, pakai raket nyamuk semua kan. Makin krisis pakan mereka itu. Kesian kehidupan cicak itu sebenarnya. Moneter gitu ya. Tapi kalau bertelur tetap saja. Kenapa punya keyakinan seperti itu ya binatang itu? Seolah-olah mereka paham wa ma min dabatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata kecuali sudah dikafil rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah binatang. Tawakalnya kuat, burung-burung yang banyak anaknya itu, mereka terbang saja, ngikuti instingnya dan pasti dapat makanan. Lah kalau seandainya kekuatan tawakal manusia itu kuat sekuat binatang, saya yakin tidak ada yang akan membatasi keturunan. Apalagi sampai kemudian mengancam gitu ya, laki-laki harus dikurangi, dikasih obat supaya keturunannya tidak banyak. Ini undang-undang yang tidak jelas. Kemudian di antara dosa yang lainnya adalah la yu'minu bil qada'i wal qadar. Tidak beriman dengan putusan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Ada dalam kehidupan manusia itu orang yang tidak ridho dengan pemberian. Jadi kalau diberikan sedikit murka dan marah, kalau diberikan banyak seolah-olah Allah sedang sayang dengan dia. Orang ini tidak yakin dengan takdir. Orang-orang yang tidak yakin dengan takdir itu hidupnya akan stres, dipastikan hidupnya bingung. Tapi orang yang yakin dengan takdir, sesusah apapun hidup dia akan bawaannya tenang saja. Kenapa? Semua sudah dicatat. Sebelum dia diciptakan 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalaupun seandainya kita usaha kemudian gagal, kita katakan saja kegagalan ini sudah dicatat kok. Di mana? Di Lauhil Mahfuz. Kapan? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 500 tahun jaraknya. Kalau kita yakin sudah dicatat, ya sudah ikuti saja. Toh di balik itu juga Allah tidak mungkin membuat kehidupan manusia itu di satu situasi. Bukankah Allah yang mengatakan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas? Hari-hari itu akan diputar-putar manusia. Ya tidak mungkin orang itu bangkrut terus. Dan tidak mungkin orang itu jaya terus. Enggak mungkin orang menangis terus, pasti ada tertawanya. Enggak mungkin orang sedih, pasti ada bahagianya. Enggak mungkin orang sempit, pasti ada kelapangannya. Hari-hari itu diputar-putar seperti itu. Kita harus yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengingkari qada dan qadar Allah ini bahaya. Mengingkari satu di antara 6 rukun iman, bisa kufur. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dosa apa lagi? As-sukhriyatu wal istihza. Mudah mengolok-olok manusia, mudah merendahkan manusia. Ya tentu mengolok-olok yang paling parah adalah Allah Subhanahu wa taala, istihza dengan Allah. Kemudian istihza dengan ayat-ayatnya, kemudian istihza dengan Rasulnya, kemudian istihza dengan manusia. Semuanya terlarang. Tidak boleh. Islam itu menerapkan hukum sawasiyah. Manusia itu sama. Di hadapan Islam semua manusia sama. Islam itu datang dengan sawasiyah, kesetaraan bahasanya. Tidak ada perbedaan si kaya dengan si miskin. Tidak ada perbedaan si pejabat dengan si rakyat.
Tidak ada perbedaan si kulit hitam dengan si kulit putih, si cantik dengan si jelek, si gemuk dengan si kurus. Tidak, semua sama dalam pandangan Islam. Makanya kita lihat ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu tidak ada keistimewaan. Masjid, siapapun yang masuk ke masjid dipersilahkan. Anda mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat, silakan masuk ke masjid. Sampai masuk di masjid ada saf pertama. Siapapun yang dulu di saf yang pertama, mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, silakan. Semua sama. Puasa, haji, umroh, dan begitu seterusnya. Sampai orang mati dalam Islam itu kain kafannya juga sama. Lalu apa yang membedakan manusia dalam Islam itu? Kalau bukan karena kekayaannya, kalau bukan karena pangkat dan jabatannya. Allah tegaskan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan dalam Islam itu hanya ada pada takwa. Kenapa kemudian dalam Islam itu ada sifat kesetaraan sawasiyah di antara manusia, supaya jangan merendahkan satu dengan yang lainnya, jangan mengejek satu dengan yang lainnya. Toh kita sama-sama Bani Adam, wa karramna Bani Adam, dan Bani Adam semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara dosa yang lainnya adalah sahibus, berkawan dengan orang jahat. Ada istilah para ulama, orang kalau berkawan 40 hari dengan orang jahat, dipastikan dia jahat. Sama dengan orang berkawan 40 hari dengan orang baik, dipastikan dia baik. Karena biasanya as-sahibus sahib, kawan itu mudah narik ke positif ataupun ke negatif. Kemudian secara singkat, di sana ada zina, di sana ada sariqah. Sariqah itu mencuri, korupsi dan yang semacamnya. Di sana ada uququl walidain, durhaka dengan orang tua. Bahkan yang lebih parah dari itu semua yang kita jelaskan, di sana ada tarkul wajibat, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan salat, puasa Ramadan, zakat ataupun haji. Bahkan yang lebih parah, terjerumusnya kepada kesyirikan dan bid'ah. Ini dosa yang paling parah yang bisa menghancurkan tatanan kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara dosa-dosa yang disebutkan para ulama yang bisa menghancurkan kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.